Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada tahun ini kita berjumpa dengan Ramadan 1444 Hijriah. Anak-anakku serta ayahku dan dirahmati Allah, alhamdulillah doa-doa kita terkabul ketika Rajab dan Sa'ban kemarin, yakni kita disampaikan dengan bulan suci Ramadan. Marilah momentum Ramadan ini kita syukuri, karena mungkin saudara kita, keluarga kita tahun lalu, Ramadan lalu masih bercengkrama dengan kita, hari ini sudah tidak bersama dengan kita. Bapak Ibu serta anak-anak yang dirahmati Allah, marilah kita momentum Ramadan ini kita tingkatkan, yakni selain puasa Ramadan, yaitu ibadah sholat kita tingkatkan, karena di bulan suci Ramadan ini ibadah wajib akan diberikan. Salah satunya adalah sholat 5 waktu kepada anak laki-laki yang baik, anak laki-laki di usia balik seorang muslim wajib, yaitu sholat berjamaah di masjid, yaitu sholat wajib. Nah, pada kesempatan Ramadan kali ini sholat wajib akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Dan sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika itu Abdullah bin Ummi Maktum meminta keringanan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, dengan keadaan yang seperti ini, rumahku jauh dari masjid. Apakah aku boleh minta keringanan untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Ketika itu Rasulullah menjawab ya. Kemudian beliau Abdullah bin Ummi Maktum berpamit untuk pulang. Namun ketika mau pulang, Rasulullah memanggilnya. Ya Abdullah, apakah engkau mendengar suara azan? Maka dijawab, iya, saya mendengar ya Rasulullah. Apabila kamu mendengar suara azan, maka tidak ada alasan keringanan engkau minta untuk sholat di rumah. Ketika itu Abdullah bin Ummi Maktum langsung menjawab dengan semangat dan tidak ada rasa kecewa atas jawaban Rasulullah SAW. Bahkan beliau Abdullah bin Ummi Maktum semakin semangat ketika azan berkumandang, maka beliau segera bergegas untuk menuju ke masjid, menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim laki-laki untuk berjamaah sholat di masjid. Bapak Ibu serta anak-anakku yang dirahmati Allah, kemudian keesokan harinya Abdullah bin Ummi Maktum ketika waktu subuh, ketika azan sudah berkumandang, beliau segera bergegas menuju ke masjid. Suatu ketika dia tersandung dengan batu yang tajam, dan tanpa menghiraukan dia luka apa di mana, dia langsung bangun dan segera menuju ke masjid. Ketika luka itu, datanglah seorang laki-laki yang menuntunnya menuju ke masjid, menunggunya, dan ketika waktu selesai sholat berjamaah, laki-laki tersebut kembali menuntunnya pulang ke rumah. Dan itu dilakukan beberapa kali, sehingga suatu saat Abdullah bin Ummi Maktum menanyakan, wahai si fulan, yang engkau telah mengantarkan aku berangkat dan pulang ke masjid, bolehkah aku mengetahui siapa namamu dan dari mana asalmu? Maka si fulan tadi mengatakan, tidak perlu engkau mengetahui siapa aku dan asalku dari mana. Sesungguhnya iblis. Abdullah bin Ummi Maktum pun terkejut dengan jawaban lelaki tersebut. Kemudian Abdullah bertanya, kalau engkau iblis, mengapa engkau mengantarkan aku dan juga menuntun aku pulang kembali dari masjid, dan itu engkau lakukan beberapa? Maka kata sang iblis, jika engkau terjatuh waktu itu tersandung, itu berluka berdarah-darah menuju ke masjid itu, sesungguhnya kami bangsa iblis mengetahui, mencari, bahkan mencuri berita dari Allah, dan Allah telah
mengampuni sebagian dosamu, maka aku tidak ingin itu terjadi kembali kepadamu, sehingga Allah akan menghapus seluruh dosamu. Aku ingin dosamu hanya sebagian terhapus. Itulah jawaban iblis kepada Abdullah bin Umi Maktum. Dari kisah di atas, anak-anakku serta para hadirin, para wali murid yang dirahmati Allah, betapa pentingnya kewajiban kita melaksanakan, apalagi laki-laki muslim harus wajib atau ke musola, karena pada kisah tersebut iblis tidak ridho, iblis tidak menginginkan Maktum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari di bulan suci Ramadan kita, yakni sholat 5 waktu, adalah kita sebaik-baiknya. Bulan Ramadan ini malah kita, kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemarin bagi anak-anakku yang balik, yang ada program GPS generasi pencinta subuh, marilah kita tingkatkan itu. Namun maghrib, isya, duhur, asar, ayo semuanya ketika Ramadan ini kita mengerjakannya di masjid. Mudah-mudahan Ramadan ini mendapatkan amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu, dan di akhir Ramadan kita mendapatkan di sisi Allah Subhanahu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum.